Ya, kita bahas lebih dalam malam ini soal penandatanganan kesepakatan Amerika-Iran pemirsa bersama dengan alumni US Air War College dan mantan penerbang tempur F-5 dan F-16. Marsikal pertama Purnawirawan TNI Agung Sarki Sasongkojati. Selamat malam Pak Sarki. Selamat malam Pak Yudi. Terima kasih Pak, kita ketemu lagi malam ini. Terima kasih di Indo Prime. Pak, ini bicara soal kesepakatan AS dan Iran mengakhiri konflik di semua lini, itu menjadi poin pertamanya Pak. Dan juga ada sempat disebutkan mengenai kemenangan resistensi maritim atas arogansi global. Nah, ini maksudnya seperti apa Pak Sarki? Nah, jadi begini, sudah ditandatangani alhamdulillah ya. Jadi dan yang ditandatangani itu mirip dengan yang sudah hampir disepakati pada bulan April lalu, tapi dengan upaya Trump untuk menggeser itu bisa tawar-menawar lagi dengan Project Freedom segala macam, dan walhasil justru malah digongi oleh serangan Israel ke Beirut yang menyebabkan Iran mau membalas, tapi kalau membalas berarti membubarkan kesepakatan ini, padahal Amerika sudah harus segera, kalau enggak nanti akan mengalami masalah ekonomi karena sudah time-nya segera sekarang, akhirnya memenuhi keinginan Iran dan banyak pasal-pasal itu diterima. Nah, yang tadi statement bahwa kedaulatan maritim atas hegemoni global itu adalah begini. Jadi memang selama ini kan laut itu kan dikuasai atau ditentukan oleh negara-negara adidaya ya. Kalau zaman dulu seperti Selat Dardanella Turki itu pada tahun 37, Turki karena kuat persenjataannya, memang kuat posisinya, dia bisa tawar-menawar, akhirnya disepakati oleh dunia internasional untuk diizinkan untuk memungut biaya orang lewat di Selat Dardanella tahun 37. Pada tahun 1857 Norwegia juga sama, semua yang mau keluar masuk dari Laut Baltik gitu kan atau lewat sana semua ditarik, tapi negara-negara besar pada satu urunan dan memberi uang ke Norwegia sekali, habis itu bebas bisa lewat. Tapi justru Iran ini karena UNCLOS tahun 82 itu diharuskan dengan Oman gratis untuk lewat, padahal jelas-jelas mereka melewati daerah yang wilayah yang minimal biaya untuk lingkungan hidup lah, karena mereka lewat itu pasti ada pencemaran dan segala macam, itu tidak. Dan memang selama ini Iran dan Oman tidak meminta, meskipun pada tahun 79 ditetapkan kalau mau lewat masuk Selat Hormuz harus, kalau masuk dari luar lewat di dekat Oman, dan kalau keluar atau sebenarnya kalau masuk lewat di dekatnya jalurnya di wilayah kedaulatannya Iran, dan kalau keluar lewat kedaulatan Oman, itu sudah ditentukan. Tetapi sama sekali tidak boleh memungut. Nah, ini kan tidak fair karena akibat daripada kapal-kapal lewat itu harus dirasakan berupa lingkungan hidup dan macam-macam yang tentu akan ini. Nah, sekarang itu udah mulai, dan ternyata kemarin bahwa blokade Amerika bisa dikalahkan. Itu hanya ucapan simbolis lah, keunggulan, keberhasilan untuk bebas dari hegemoni, dan itu adalah simbolis, tapi intinya sebetulnya mewakili bahwa ternyata Iran pada akhirnya dengan kekuatan yang bertahan bisa memaksa negara adidaya yang selama ini menguasai Timur Tengah dengan persekutuannya dengan semua negara-negara Arab Teluk telah berhasil bukan ditundukkan ya, telah berhasil memilih untuk berunding dan bersepakat untuk menerima bahwa pada akhirnya Iran terbebas dari sanksi dan bisa keluar lagi dan bisa berhubungan secara fair sebagai setara, sebagai dua negara yang berdaulat, tidak sebagai negara yang dikenakan sanksi seperti dahulu. Pak Sarki, ada juga yang kami terima informasinya upaya penarikan aset militer Amerika Serikat di beberapa negara Teluk. Itu bagaimana nanti teknisnya Pak? Ya kan diberitakan bahwa dalam 30 hari itu aset Amerika harus keluar, yaitu aset-aset memang didatangkan untuk operasi ini, itu harus keluar memang. Dan juga memang keluar karena bayangkan kapal-kapal Indo itu sudah berapa bulan di situ. Kalau tidak pulang, tidak boleh perawatan segala macam. Kemudian juga banyak yang juga merasa tentara Amerika kan juga tahu ini perangnya untuk apa sih, ini betul-betul perang untuk kepentingan Amerika, tidak. Ini kan jelas untuk kepentingan Israel atau kepentingan politik. Ya mereka juga tahu lah. Mereka profesional, tetapi sesungguhnya ya mereka sebagai manusia juga merasa sebenarnya 30 hari itu memang sudah waktunya untuk kembali, dan memang untuk apa? Nggak ada permusuhan, Iran juga akan mengancam apapun. Itu yang terjadi. Berarti Pak Sarki, Selat Hormuz ini sudah efektif ya menjadi strategi Iran yang memilih tidak head to head dengan Amerika ya Pak Sarki?
Jadi tanggal 14 itu kan deal ya, tapi kan belum ada apa-apa. Bilang nanti nunggu hari Jumat akan ada peresmiannya. Tapi kan ternyata banyak masalah timbul. Masalahnya begini, Amerika betul sudah tidak melarang orang Iran bisa keluar segala macam. Tapi kan selain Iran, yang lain Iran itu banyak negara-negara yang nggak bisa keluar. Kenapa? Karena asuransi itu membutuhkan perjanjian tertulis bahwa ini sudah dibuka betul bahwa ini akan ini. Dan untuk itu maka Iran berdiskusi dengan orang Amerika. Dan orang Amerika bilang ini permintaannya Iran itu. Ya betul, karena banyak dari orang yang mau keluar itu harus ada perjanjian tertulis yang ditandatangani. Makanya oleh itu maka pada tanggal 17 ini Trump menandatangani dengan peresmian secara digital ya. Untuk apa? Untuk syarat agar bisa bergerak. Karena memang Trump sendiri bilang, ayo silakan angkat jangkar, kamu keluar dari Teluk bawa minyak semuanya-muanya. Nah itu gimana mau gitu kalau nggak ada pertanyaan. Makanya daripada nunggu Jumat ya sebaiknya sekarang aja ditandangi sehingga langsung bisa keluar, langsung bisa gerak. Segera bisa dimulai pembersihan ranjau-ranjau dan segala macam, segera dimulai. Dan Amerika juga sudah dapat keyakinan kayaknya bahwa Iran juga nggak akan ngapa-ngapain sampai dia berani beri konsesi banyak. Itu artinya dia juga percaya Iran itu nggak akan ngapain, karena yang pasti di dalam sini adalah Iran sepakat untuk tidak akan pernah selamanya membuat senjata nuklir, tentu dengan syarat kan. Dan juga bahwa dia bersedia mendiluted itu apa ya, uranium yang diperkaya itu akan diturunkan lagi levelnya dan dicampur dengan uranium lain sehingga menjadi turun lebih di bawah yang aman, tidak untuk senjata. Itu udah janji yang dipegang dengan ini, meskipun janji mungkin tidak harus selalu ditepati tapi prinsipnya Amerika percaya dengan itu. Tapi sungguhnya bukan nggak percaya, karena semua terpaksa. Kalau ini tidak terjadi maka briefing terakhir yang di Washington itu ternyata bocorannya adalah kalau sampai ini mundur sampai bulan Juli, nanti akan tidak bisa dibalikkan lagi. Harga minyak itu nggak akan bisa diperbaiki sama sekali sampai nanti pemilihan umum pada bulan November. Dan juga Trump sendiri mengatakan, dia itu bocor ya dari mulutnya, bahwa ternyata tabungan minyak Amerika hanya cukup untuk 4 minggu. 4 minggu? Yang disimpan oleh Amerika itu kebanyakan minyak dari Timur Tengah, itu cadangannya selalu diganti diisi. Sedangkan itu Amerika harus menggunakan 20 juta barel setiap hari untuk digunakan. Dengan semua kilang minyaknya Amerika kebanyakan kilang minyak untuk mengilang minyak dari Timur Tengah. Dari zaman dulu dia nggak mau merubah, rugi kan. Minyak yang diproduksi Amerika minyak yang ringan, light oil lah kayaknya dibilang gitu. Jadi tidak bisa dengan sembarangan dikilang di Amerika, itu diekspor. Masalahnya adalah Amerika juga menggunakan ini untuk mensuplai ke Eropa juga. Yang Eropa kesulitan dapat minyak Timur Tengah. Akibatnya apa? Dia hanya punya 4 minggu. Dan kalau itu terjadi berarti masalah besar. Jadi setelah dihitung-hitung ya lebih untung bagi Amerika berhenti sekarang, berdamai. Habis itu Iran, ini ada hitungannya. Hitungannya yang lebih bagus bagi Amerika, ini Amerika bukan kalah loh. Saya juga nggak bilang dia kalah. Dia adalah strategic retreat, mundur strategis. Kenapa? Karena biaya kerugian bila dia terus melakukan hal-hal seperti ini adalah jauh lebih mahal dibandingkan kalau dia menghentikan saat ini juga dan kembali. Sama seperti Amerika kabur dari Afghanistan segala mungkin, sama dengan Amerika kabur dari Vietnam, sudah sampai titik itu. Pergi adalah lebih murah daripada melanjutkan drama ini semua hanya demi Israel yang jelas lain tujuannya dengan Amerika. Yang dilakukan Amerika terhadap Venezuela, Pak, mengingat Venezuela juga memiliki cadangan minyak terbesar di dunia salah satunya. Ini apakah mereka akhirnya tidak mengambil itu sebagai pilihan menambahkan 4 minggu tadi, Pak? Minyaknya Venezuela itu adalah minyak yang berbeda, dan dia saat ini kondisi daripada dunia perminyakan hanya sanggup menghasilkan 1 juta barel sehari. Jadi sudah demikian turunnya kemampuan produksi minyak, meskipun dia terbesar di dunia, tapi praktis dia cadangannya terbesar di dunia. Tapi untuk menghasilkan minyak dia hanya 1 sampai 2 juta barel sehari, tidak ada efek apapun. Kalau mau memperbaiki itu butuh biaya 100 miliar dolar. Tidak semua orang mau, karena ini baru kembali setelah 30 tahun lagi duit itu kalau ini. Jadi tidak serta-merta itu bisa dinilai, saya kuasai Venezuela. Ya dikuasai, tapi dia produksinya cuma 1 juta barel, itu berarti apa? Tidak berarti apa-apa. Dan selama ini yang beli juga orang Cina kan. Amerika juga tidak bisa mengkonsumsi karena untuk menyaringnya, untuk menghilangnya kan juga membutuhkan tertentu. Jadi tidak serta-merta cadangan minyak tidak terkait dengan kemampuan produksi minyak.
gitu. Salah satu poin juga yang menarik nih Pak Sarki, yang juga mumpung ada Pak Sarki disampaikan tentang poin ke-6, kesepakatan tersebut menyatakan bahwa AS dan mitra regionalnya akan mengembangkan rencana definitif 300 miliar US dollar untuk rekonstruksi dan pembangunan ekonomi di Iran. Apakah salah satu opsinya, potensinya adalah membangun pangkalan militer di Iran, Pak? Ya mungkin tidak ya, tapi yang jelas itu bisnis. Bisnis. Gini, secara logika, dengan negara sebesar Iran, dengan potensi sebesar Iran, dengan orang pinter seperti Iran, 90 juta orang, lebih banyak dari jumlah penduduk di Timur Tengah lainnya, itu potensi bisnis nggak? Potensi bisnis. Dan nggak usah dijawab, potensi bisnis. Ya. Kedua, ruginya apa berhubungan dengan Iran? Ya. Nggak rugi apa-apa. Itu pasar yang besar. Tapi yang paling untung lagi adalah kalau kita bisa merangkul Iran, itu bubar, itu BRICS itu akan kesulitan. Kenapa? Karena jangan sampai ternyata BRICS itu ngumpul negara-negara hebat, Cina, Rusia, India, Indonesia, Iran lagi. Nah mungkin sebaiknya apa? Dia harus merebut hati Indonesia, merebut hati Iran. Sebelum itu terlalu dekat merebut hati Pakistan, merebut hati India. Sebelum itu terlalu dekat dengan Cina, dengan Tiongkok dan Rusia. Jadi dia mau apa? Dia mau berhadapan-hadapan dengan seluruh dunia, atau mau cara memecah belah terbaik dengan berbalik terhadap Iran. Jadi kalau saya jadi orang Amerika, jadikan teman aja. Atau juga dia bisa berteman dengan Turki, dengan Yunani yang duanya bermusuhan. Dia juga bisa berhubungan dagang dengan Cina dan berhubungan dengan Taiwan, padahal duanya bermusuhan. Kenapa nggak bisa berhubungan dengan Israel juga, berhubungan dengan Iran? Kenapa meskipun Israel marah berat dan nggak mau dia? Kenapa? Karena yang ditakutkan Israel bukan soal senjata nuklir Iran, itu alasan toh. Dia takutkan Iran itu berbuka hubungannya dan menjadi maju berteman dengan Amerika atau bermitra, dan akhirnya udah nggak ada peluang untuk Israel bersaing dengan Iran untuk menjadi hub ekonomi di Timur Tengah. Iran akan jadi lebih cemerlang, lebih hebat, lebih perkasa, lebih gede secara sumber daya, strategic deep-nya jauh lebih hebat Iran daripada Israel yang ya tetap begini juga kan, ukuran negara kan menentukan dia, menentukan kemampuan dia. Dan Iran dia jadi nggak maju, kenapa? Karena ditekan selama beberapa tahun. Coba dia nggak ditekan, dia udah negara maju, dia bisa menjadi pesaingnya negara-negara besar. Itu udah yang ngomong bukan saya nih, yang ngomongin orang-orang Amerika, orang-orang Eropa yang ngomong mengenai kemampuan potensi Iran itu. Tapi Pak Sarki, ketika Trump, Pezeshkian menyatakan optimis bahwa kesepakatan ini akan mencapai hal yang baik, di sisi lain serangan ke Lebanon terus dilakukan oleh Israel, Pak. Mereka juga tetap kekeh akan terus menyerang Lebanon, Pak, sampai Hizbullah menyerah begitu. Nah ini bagaimana anomali yang terjadi, Pak? Kita bicara sesuatu yang kemarin. Oke. Namun sekarang coba lihat pasal-pasalnya itu. Di salah satu pasal menyebutkan Amerika dan Iran sepakat dalam MOU itu menjaga integritas dan kedaulatan teritorial Lebanon. Artinya apa? Kalau nanti Israel masih nongkrong di situ, berarti Iran punya hak sah dan sudah sepakat dengan Amerika bahwa itu harus pergi. Kenapa? Itu kan menjaga integritas. Coba baca pasalnya itu. Iya. Entah Amerika kejeblos atau enggak, tapi yang jelas Amerika, kenapa ini gara-garanya kan gara-gara entah kebodohan atau kepintaran atau kecerdikan atau apa, yang jelas kemarin pada saat Israel menyerang Beirut untuk menggagalkan perjanjian ini kan. Dan betul, Iran udah siap nyerang, tapi Iran kan nggak seperti itu. Siap nyerang, siap menyiapkan semua yang hebat-hebat, mungkin ratusan rudal disiapkan. Amerika takut. Kenapa? Karena nanti kan gagal. Kenapa? Amerika butuh ini, karena briefing terakhirnya, kalau sampai lewat bulan Juli sudah nggak bisa recover ekonomi Amerika, pasti kalah sudah. Republik dan Trump pasti kalah dalam pemilihan. Karena sekarang di Pennsylvania dan Minnesota, dua daerah yang selama ini Republik itu unggul, itu sudah kalah dalam jajak pendapat, sudah kalah dia dengan ini gara-gara ekonomi, gara-gara minyak ini, dia nggak bisa ketinggalan itu kan. Nah sekarang dia udah butuh itu, dan sekarang pengganggu Israel. Nah Israel membalas, akhirnya pada saat itu kan masih ada sedikit friksi kan. Akhirnya dari pemerintah Trump bilang gini, kamu maunya apa deh kalau gitu, kalau salah kamu jangan nyerang Israel. Oh baik, dikasih geset, ya udah saya terima. Namanya Trump, terima aja, terima. Ya jadilah 14 sepakatan yang sama, tidak jauh berbeda dengan bulan April dulu. Jadi Iran tuh nggak mundur dikit-dikit aja lah. Yang mundur banyak Amerika. Itu sama dengan bulan April lu isinya loh ini. Mirip lah gitu. Baik, ini menarik ya Pak Sarki. Nah, jadi yang harusnya dapat piagam penghargaan untuk perdamaian ini Bibi Netanyahu, gara-gara dia nyerang itu akhirnya Iran mendapatkan lebih gede lagi porsi yang disetujui oleh Trump gitu loh. Karena itu yang publik
akhirnya bertanya kan apakah mampu mewujudkan hal tersebut karena Israel terus menyerang Libanon ya. Menarik yang disampaikan Pak Sarki tadi di poin pertama ya Pak Sarki ya, saya bacakan. Amerika Serikat dan Republik Islam Iran serta sekutunya dalam perang saat ini dengan menandatangani MOU menyatakan penghentian segera dan permanen operasi militer di semua lini termasuk di Libanon dan berjanji mulai sekarang tidak memulai perang operasi militer apapun terhadap satu sama lain. Kalau yang disimpulkan Pak Sarki berarti apapun yang terjadi di Libanon, serangan di sana, maka Iran boleh bertindak secara sah, secara resmi dan juga sesuai aturan. Kesepakatan ini Pak Sarki. Iran dan Amerika. Iran dan Amerika. Dua pihak loh. Iran dan Amerika. Bayangkan, Amerika tuh nggak pernah punya perjanjian sama Israel loh. Tapi Israel GR aja menganggap bahwa mereka terikat perjanjian pernikahan suci sampai ke ujung dunia, begituan gitu aja. Padahal sungguhnya apa yang terjadi? Nggak ada satupun ikatan perjanjian Israel dengan Amerika. Coba cari dimanapun. Tapi yang jelas Amerika sudah punya dengan Iran perjanjian yang mengikat dan kelihatan bersahabat. Kenapa? Isinya tuh kan menggembirakan Iran, tuh bujukan ke Iran semua itu kan. Menyenangkan Iran semua kan. Iran bebas dari sanksi, Iran dibangun, Iran segala macam. Terus kurang apa? Tapi kan biasanya pendukungnya Amerika bilang, ya itu kan taktik Amerika untuk nipu ini. Ya terserahlah kalau gitu. Yang jelas 14 itu isinya yang pertama tadi bahwa mendukung, dan yang penting menjaga kedaulatan integritas Lebanon. Ada loh pasal, coba lihat itu. Itu artinya apa? Artinya Amerika dan Iran sepakat menegakkan itu. Baik, satu lagi Pak Sarki. Kita melihat background story dari langkah Trump terhadap Iran ini begitu Pak. Apakah ini bisa dipegang? Artinya apakah ini menjadi kunci terakhir bahwa akhirnya Amerika Serikat tidak menganggap lagi tentang kedekatannya dengan Israel, Pak? Dia lebih prioritas terhadap kepentingannya sendiri. Apakah kita bisa mulai menyimpulkan demikian, Pak Sarki? Amerika itu pernah habis-habisan di Vietnam. Pernah habis-habisan di Vietnam? Pernah nggak dia kembali ke Vietnam, menyerang Vietnam lagi? Belum. Amerika pernah habis-habisan di Afghanistan sampai akhirnya pergi dengan gitu. Pernah nggak dia balik sekarang nyerang Afghanistan, ganggu Afghanistan? Terus kenapa kalau Iran terus langsung wah dia harus dibalas Amerika gini? Kenapa gitu? Ya mungkin kita nggak harus percaya ya gini. Tapi apa untungnya Amerika untuk berbuat hal konyol seperti itu? Apa mau dia masuk dalam apa kurang cukup kebodohan dia ngikutin Bibi Netanyahu nyerang Iran pada tanggal 28 Februari? Perlu contoh apa lagi? Oh ternyata Iran tidak bisa ditundukkan dengan militer loh. Kurang apa lagi contohnya? Kalau begitu Pak Sarki, pengadilan internasional yang kerap melibatkan tentang dugaan kejahatan oleh Israel, apakah akan juga terbuka kembali Pak setelah kesepakatan AS Iran ini Pak? Iya, selama ini Netanyahu itu Israel itu soalnya kebal karena ada backing Amerika. Dan kalau bagi Amerika membacking, negara Eropa ikut backingin. Makanya sekarang kemarin kan dia dari lembaga pengadilan internasional, Mahkamah Internasional mengatakan ini ada kejahatan perang gitu kan, atau kejahatan kemanusiaan kan. Kan nggak ada yang memberikan sanksi ekonomi, sanksi apa dari Israel kan. Tapi sekarang dengan berubah ini, coba gimana nanti? Lihat satu persatu negara yang sudah tidak tergantung pada Amerika, tidak dapat Amerika, lihat dia akan beri sanksi. Satu persatu akan mengatakan sanksi kepada Netanyahu, sanksi kepada Ben Gvir. Itu kan sudah mulai, Spanyol sudah boleh memberikan itu. Perancis sudah mulai juga. Lihat aja nanti. Baik. Lihat saja nanti. Nanti ketika terjadi kami akan kabarkan kembali Pak Sarki, kita dialog lagi ya Pak ya. Terima kasih ya Pak Sarki sudah berbagi. Nanti kita dialognya di studio lebih seru lagi Pak. Sehat selalu Pak. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, salam.